Oke, selamat berjumpa teman-teman dengan saya yang bukan siapa-siapa ini. Saya sekarang lebih suka mungkin pakai istilah saya ini YouTube plus ER, ya satu-satunya sama YouTuber. Oke teman-teman, seperti sudah ditampilkan di screen saya itu, jadi saya itu cuman pengen katakanlah sharing tentang apa yang kita alami, sama-sama kita alamilah dalam 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir. Kalau banyak yang merasa subscribernya hilang, itu sebenarnya apa yang terjadi? Ya, coba kita lihat. Jadi ini versi saya. Saya jadi memang coba pelajari peraturan dari Google seperti apa, atau peraturan dari YouTube ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kalau coba nanti kita beralih ke browser Google. Oke, kalau kita copy ini, ya kita lihat di Google. Ya, nanti teman-teman boleh praktekkan sendirilah. Oke. Jadi di sana nanti kita akan ketemu ini. Ya, ini memang halaman sudah dibuat, jadi sudah pernah saya buka ya, warnanya ungu. Dan di sana nanti kita, oke lah, saya juga nggak ahli-ahli banget bahasa Inggris ya, bisa coba rubah ke bahasa Indonesia saja supaya teman-teman juga lebih enak. Saya juga bisanya baca kalau bahasa Indonesia ya, memahami. Oke. Jadi ketika kita bicara mengenai subscriber yang berubah ataupun berkurang, di sini Google menjelaskan bahwa ada 3 hal ini. Jadi yang pertama, penonton sebenarnya itu, yang pertama Google bilang kalau sebenarnya subscriber yang berkurang atau fluktuatif, kadang naik kadang turun, itu sebenarnya hal yang normal. Karena ya kalau kita pikir-pikir kan kadang orang-orang yang subscribe ke channel kita atau pelanggan kita itu kan memang kadang sedang suka-sukanya dengan channel kita, tapi begitu mungkin ada uploadan video terbaru dari kita, dia kemudian tidak suka, dan kemudian kalau berikutnya juga nanti masih tidak suka, dia nanti bisa unsubscribe atau tidak mau menjadi pelanggan kita. Oke, cuman memang untuk mungkin kondisi yang kemarin selama ya tanggal berapa ini hari ini tanggal 19, berarti sekitar tanggal 16 sampai 18 itu mungkin kebanyakan tidak disebabkan ini. Cuma saya tetap berpikir kalau ini untuk yang sedikit itu mungkin juga ngefek ya, karena kalau kita, ya saya sendiri kemarin baru ratusan ya, seingat saya kemarin saya sempat di 154, kemudian turun ke 120-an, kemudian turun ke 90-an, sampai kemudian terakhir resmi itu ke 81. Oke lah, nggak ada masalah karena ini memang saya kira ini memang aturan yang ketat dari Google yang saya kira ini akan membangun YouTube untuk bisa menjadi lebih baik, dan ataupun kita sebagai content creator harus juga menjadi lebih baik. Oke. Jadi kalau untuk yang pertama mungkin tidak terlalu berimbas di
atau tidak terlalu menyebabkan subscriber turunnya subscriber secara masif. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu, ya katakanlah di sini tentang subscribe and subscribe itu mungkin lah di sini dikatakan tentang bagaimana subscribe. Oke. Yang menarik adalah ada keterangan di sini bagaimana kita melihat subscription Anda. Jadi normalnya kalau kita itu sudah upload ataupun publish video kita, memang itu harusnya masuk ke feed subscription kita. Ya, namun ya terkadang kalau kita sudah publish video kita, itu harusnya normalnya masuk di berandanya atau subscription-nya si subscriber kita atau pelanggan kita. Nah, cuman memang kadang itu ada beberapa subscriber kita mungkin kadang tidak menemukan video kita, tapi sebenarnya bukan masalah, bukan kok video kita hilang di subscription-nya subscriber kita, tapi lebih ke karena ya Google, saya kira YouTube dalam hal ini punya algoritma yang katakanlah memberikan prioritas video-video yang pengen ditonton oleh si pelanggan kita atau subscriber kita. Jadi sebenarnya kalau dan itu saya kira saya sudah membuktikannya ketika katakanlah saya pernah upload itu, saya kalau coba browsing pakai browsernya YouTube itu, video saya memang kelihatannya kayak di atas di awal-awalnya, kok bisa tampil di halaman pertama. Tapi ya saya kan kadang ya nggak mungkin lah, mungkin kalau kita itu katakanlah masih awal, ya nggak mungkin kalau di halaman pencarian bisa sampai di halaman pertama. Ya itu sebenarnya kalau saya melihatnya itu salah satu cara Google ataupun YouTube ini mempromosikan video kita. Jadi ketika kita sempat melakukan Premiere itu, ya itulah yang kemudian YouTube kemudian sedikit agak memprioritaskan video kita. Oke. Jadi kembali lagi ke ini saja, ke tadi yang bahwa kalau masalah yang penonton melakukan subscribe dan unsubscribe itu mungkin tidak terlalu menyebabkan pengurangan secara masif di jumlah subscriber kita. Nah, mungkin yang paling kelihatan itu di yang kedua. Jadi di sini YouTube mengatakan dia telah menghapus subscriber spam dari channel Anda jika Anda terpengaruh ini atau terpengaruh pada channel Anda bisa melihat ataupun mempelajari lebih lanjut tentang peraturan dari YouTube. Jadi kalau saya memang secara pribadi lebih sepakat di inilah yang kemarin menyebabkan subscriber kita
turun, ya itu. Jadi spam. Jadi mungkin atau saya kira juga kita sama YouTuber pemula juga tahu kalau kita itu sering melakukan saling subscribe atau sub for sub, dan di situ mungkin teman-teman kita hanya modelnya banyak yang mungkin subscribe tanpa benar-benar nonton videonya sampai selesai, atau mungkin kadang ada yang benar-benar nggak nonton, ada yang nonton tapi cuma sebentar. Mungkin kalau teman-teman biasanya kita dapat saran dari sesama YouTuber adalah kalau nonton ya 2-3 menit. Tapi saya sendiri lebih suka menerapkan di saya adalah kita nonton sampai selesai di video yang kita pilih di channel tersebut. Cuman mungkin pilih saja yang durasinya paling pendek. Tapi kalau ya kebetulan di channel itu videonya semuanya panjang-panjang di atas 10 menit, ya kita tetap harus milih. Tetapi cobalah kalau yang seperti itu kita tetap berusaha nontonnya, ya itu tadi sesuai saran YouTuber senior itu 2-3 menit. Toh kalaupun kita sebenarnya tidak mau menonton, itu kan biarkan saja itu video itu tetap berputar, tapi kita katakanlah kita unmute saja suaranya, jadi biarkan dia tetap berputar sampai habis, kemudian kita baru komen, like, kemudian subscribe. Ya mungkin berubah. Ada yang berpikiran, wah ya kalau seperti itu ya sedikit banyak boros kuota. Jadi gini teman-teman, kalau saya sih sebenarnya masalah kita mau subscribe kemudian nonton secara full videonya, kalau kita melihatnya itu, kalau saya sih kayak saya ya melihatnya itu sebenarnya kan sedekah, kalau bahasa saya amal. Jadi kita sedekah sebagai subscriber dan juga sedekah jam tayang. Ya kalau kita lakukan dengan ya yang biasa kita pakai kata amanah, ya saya kira itu nanti akan balik juga ke kita. Nah itu jadi cobalah kita ya pakai sopan santun dalam saling subscribe. Walaupun saya sebenarnya agak kurang sudah mulai agak kurang sepakat dengan acara saling subscribe ini. Jadi saya coba juga nanti saya coba bahas di video selanjutnya tentang apakah saling subscribe kita itu masih aman. Gitu. Oke, jadi kalau itu saya kira kenapa jumlah subscriber kita berkurang. Dari kemudian yang ketiga di sini ya, ini YouTube dalam hal ini dia secara berkala, katakanlah dia ya pasti akan mengecek. Jadi ada beberapa akun yang ditutup atau channel yang ditutup. Atau di ban.
Jadi kalau akunnya memang itu boleh pengguna ya otomatis. Jadi tapi kalau ini lebih ke akun yang ditutup oleh YouTube ya, karena pelanggaran. Nah, itu pasti akan mempengaruhi jumlah subscriber kita. Oke, jadi itu ya, jadi memang kita itu kalau saya pikir-pikir ya, kalau kita itu melakukan hal-hal yang mendekati pelanggaran dalam aturan YouTube ya, mungkin mulai sekarang agak dihindari ataupun tidak dilakukan. Oke, ya. Jadi terakhir teman-teman, untuk memperkuat katakanlah alasan yang pertama tadi, Bapak penonton melakukan subscribe dan unsubscribe seperti biasa. Itu ya kalau memang subscriber kita unsubscribe kita, ya otomatis kita akan berkurang. Teman, ini ada satu penjelasan juga yang mungkin saya juga baru tahu, mungkin teman-teman juga belum tahu, tapi kalau yang sudah tahu ya oke lah ini. Jadi ketika nanti Anda coba buka di cara kerja subscriber, ya ini sudah saya buka halamannya. Di sana kita bisa dapat ini, tahu ini juga ada pengumuman terbaru ternyata bahwa mulai 13 Agustus 2020, jadi ketika kita publish video kita, ataupun kita lakukan live streaming, ataupun kita bisa akan melakukan premiere untuk gala premiere putaran perdana untuk video kita, itu YouTube sudah tidak melakukan atau mengirimkan email kepada subscriber kita. Jadi ini mulai 13 Agustus 2020. Nah, yang menarik di sini di bagian FAQ atau pertanyaan di sini. Ini ada pertanyaan ini. Apakah YouTube meng-unsubscribe penonton channel secara otomatis? Ini jawabannya tidak. Walaupun katanya ada kabar di unsubscribe otomatis, tapi ini tidak. Nah, yang jadi penjelasan di YouTube adalah sering penonton sebenarnya masih subscribe ke channel tersebut. Yang kedua adalah, jadi memang yang pertama tadi ini ya memang penonton kita itu masih subscribe. Cuman mungkin banyak penonton yang juga yang kedua tidak sengaja unsubscribe, mencet jadi unsubscribe tidak sengaja. Tapi ini sudah diperbaiki dengan Google, bahwa di fitur itu dia menambahkan ini pop-up konfirmasi. Jadi ketika kita memencet lagi tombol subscribe, yang berarti yang tadinya sudah subscribe menjadi unsubscribe, itu ada pop-up yang menanyakan, ya katakanlah kurang lebih, Anda yakin akan subscribe? Ya kalau iya, ya berarti memang Anda ingin subscribe. Kemudian yang ketiga, itu banyak orang yang juga mengira dia di unsubscribe oleh si channel, karena mungkin dia sebenarnya nunggu video dari kita, tapi kok tidak pernah muncul di tab berandanya si subscriber. Tapi ini sebenarnya lebih ke karena tadi mungkin sudah sempat saya bahas, lebih karena YouTube hanya menampilkan katakanlah video yang memang benar-benar menurut YouTube pengen ditonton oleh si
subscriber. Jadi mungkin video kita agak tenggelam di antara yang lain, ataupun memang sama YouTube tidak ditampilkan karena tidak sebagai prioritas yang ingin ditonton. Oke. Dan terakhir mungkin yang ini yang mungkin ya yang juga memperkuat penjelasan bahwa ya tiba-tiba kenapa subscriber kita berkurang adalah, kalau saya memahaminya ini adalah di sini terus sejumlah kreator mengira penonton telah unsubscribe karena subscriber tersebut tidak ada dalam daftar subscriber channel mereka. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa sebenarnya di kalimat berikutnya, daftar subscriber kita di channel kita itu hanya memperlihatkan subscriber yang memilih untuk menyetel subscription-nya publik. Dan subscription-nya itu menjadi aturan bakunya dia atau default-nya dia. Jadi kalau misalnya ada subscriber kita yang kemudian pengen mengubah setelan, atau sudah mengubah, atau tiba-tiba mengubah setelan subscription-nya menjadi private atau tidak publik atau tidak ingin diketahui orang, maka ya otomatis kesannya subscriber di channel kita berkurang. Tapi sebenarnya itu lebih ke karena ini pengubahan setelan subscription-nya dari subscriber kita menjadi private. Nah, jadi ketika dia private atau tidak ingin channel-channel yang dia subscribe itu diketahui orang, kemudian otomatis di daftar subscriber kita, channel kita, dia tidak tercantum walaupun sebenarnya dia masih subscribe. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau masih banyak hal yang salah dalam penyampaian saya ini, karena mungkin saya juga pemahaman saya juga mungkin masih dangkal, saya mohon maaf. Tapi intinya saya ingin kita semuanya sama-sama belajar menghadapi resesi subscriber ini. Saya istilahnya resesi subscriber atau pandemi unsubscribe kalau kita mengira ya tahu-tahu banyak subscriber kita yang unsubscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.